Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang menentukan ide dan gagasan usaha, menganalisis jenis usaha, produk, dan jasa. Saya, Indah Kurnia, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Fakhrul Rozi, NIM 19062020. Yang kedua, Farhan Alfarizi, NIM 19062022. 3. Hafifah Khairani, NIM 19062025. 4. Henry Andika Putra, NIM 19062026. Yang kelima, Indah Kurnia, NIM 19062027. 6. Intan Dwi Putri, NIM 19062028. Yang ketujuh, Lanang Krisna Bagus, NIM 19062030. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji, dimulai oleh Intan Dwi Putri. Kepada Intan, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menentukan ide dan gagasan usaha. Ide bisnis atau gagasan usaha merupakan suatu hal yang biasanya dirasa sangat susah untuk ditemukan, dan juga terkadang gagasan yang berhasil ditemukan tidak sesuai dengan tujuan utama yang ingin ditargetkan. Ide bisnis tidaklah muncul secara tiba-tiba. Bisnis akan muncul apabila kita berusaha mencari dan menemukannya untuk memulai usaha yang baru. Selanjutnya, menentukan ide bisnis. Pada dasarnya, ide dapat didefinisikan sebagai pola pikir manusia yang muncul karena adanya pengamatan yang rasional yang dianggap logis dan memiliki nilai kegunaan yang baru. Seorang wirausaha harus mampu melahirkan sebuah ide baru. Prinsip untuk melahirkan sebuah ide dibagi menjadi dua. Yang pertama, selalu membuka pikiran. Kita harus berpikir bahwasanya ide yang dipikirkan itu adalah yang terbaik. Karena kondisi tersebutlah kita dapat menentukan ide-ide yang baik. Selanjutnya, selalu membuka mata. Kita harus bisa melihat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan oleh orang atau perusahaan lain adalah cara yang paling baik dan lebih efisien. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber menggali ide. 1. Mencari tahu kebutuhan konsumen. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Arti mata rantai distribusi perusahaan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Hobi. 6. Kecenderungan konsumen. 7. Kegunaan lain dari barang yang sudah ada. 8. Peristiwa di suatu wilayah. 9. Momen-momen kegiatan. Selanjutnya adalah sumber peluang potensial, yaitu ada 2. 1. Menciptakan produk baru yang berbeda. 2. Mengamati pintu peluang. Selanjutnya itu gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru yang diterapkan dalam suatu tindakan. Mencari gagasan usaha bertujuan untuk menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam mencari gagasan, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama yaitu metode ATM. Metode ATM ini kepanjangannya yaitu amati, titu, dan modifikasi. Ada beberapa tahapan dari metode ATM ini. Yang pertama yaitu mempelajari usaha apa yang sudah ada, mengkaji input dan output suatu usaha. Yang ketiga yaitu menganalisa tren populasi dan data geografi. Yang keempat yaitu mengkaji tren ekonomi. 5 yaitu meniru dan memodifikasi 4P yaitu flash, price, produk, dan promotion. 2 yaitu analisis SWOT, yang dimana kepanjangan SWOT adalah S, strength, kekuatan. Strength atau kekuatan adalah mencari sebuah kekuatan dalam bisnis atau organisasi, atau semakin kuat waktu analisis, maka semakin kuat bisnis kita tersebut. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. Cari apa saja kelemahan yang akan membuat bisnis kita jadi turun, supaya bisa kita tanggapi atau mengurangi kelemahan perusahaan atau produk kita tersebut. 2 yaitu opportunities atau peluang. Cari peluang apa saja yang akan menguntungkan bagi proyek atau perusahaan kita. Yang T adalah threat atau ancaman. Jadi lagi, kita harus menganalisis ke depannya apakah ada ancaman di proyek kita atau tidak. Jaringan gagasan usaha. Yang pertama yaitu daftar alternatif gagasan yang muncul. Yang kedua yaitu tentukan ranking dan bobotnya. Yang ketiga yaitu hitung total skornya. Yang keempat yaitu pilihlah berdasarkan pada total skor yang tertinggi. Informasi yang berhubungan dengan gagasan usaha. Yang pertama yaitu survei, yang mana survei tersebut kita harus terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat mengenai objek yang anggap menarik supaya mendapatkan ide yang baru.
Dua, yaitu pengalaman, supaya pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dapat menjadi pendiri perusahaan dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, yaitu teknologi. Nah, kita akan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya yaitu teknologi komputer. Secara tidak langsung kita bisa menciptakan ide usaha yang baru. Yang keempat, yaitu kebutuhan pasar. Pasar yang muncul akan membuat berbagai ide usaha yang akan muncul. Yang lima, yaitu pesaing. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya. Kadang-kadang tadi ada usahanya baru, baik berupa produksi, barang substitusi, ataupun meniru produk. Yang keenam, yaitu saluran distribusi. Banyak mencari tahu apa produk yang beredar dari relatif dikenal oleh masyarakat. Yang ketujuh, itu pemasok. Kebutuhan pasar yang demikian besar yang menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik atau kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Baiklah, saya akan melanjutkan. Usaha produk. Usaha atau bisnis produk merupakan sebuah kegiatan yang mana bertujuan untuk menghasilkan suatu barang yang dapat dijual di pasaran kepada konsumen. Yaitu karakteristik usaha produk. Yang pertama, produk memiliki wujud. Yang kedua, produk dapat disimpan. Yang ketiga, produk dapat dimiliki. Yang keempat, memiliki harga pokok. Contoh usaha atau bisnis produk. Yang pertama, konveksi pakaian. Yang kedua, usaha tempe dan tahu. Ketiga, petani. Keempat, pelukis. Yang kelima, pembuat kerajinan tangan. Yang keenam, pembuatan kue dan roti. Usaha jasa. Bisnis jasa merupakan suatu bidang usaha atau bisnis yang menjual dan menawarkan produknya dalam bentuk jasa. Usaha jasa sering disebut sebagai perusahaan yang menawarkan keahlian tertentu yang bermanfaat bagi konsumen. Para konsumen yang menerima layanan servis memperoleh jasa yang akan memenuhi kebutuhan mereka, dan sebagai balasannya, para pelaku usaha akan mendapatkan bayaran berupa uang. Karakteristik usaha atau bisnis jasa. Yang pertama, menjual jasa adalah kegiatan utama. Aktivitas utama dalam menjalankan usaha jasa adalah menjual produk dalam bentuk layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen. Yang kedua, tidak mempunyai harga pokok. Karena perusahaan jasa tidak membutuhkan bahan baku produksi yang berwujud, maka dari itu dalam laporan keuangan tidak bisa dilihat harga pokok produksi dan penjualannya. Yang ketiga, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Pada umumnya, perusahaan jasa tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau berupa barang. Perusahaan jasa akan menawarkan produk yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh para konsumen. Dan yang keempat, harga jasa tidak dapat dipatok general. Pada dasarnya, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat harga layanan tidak diatur secara umum. Semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing konsumen. Di bidang jasa yang pertama yaitu barbershop, di mana kita menggunakan jasa seorang yang ahlinya memotong rambut. Kedua, yaitu semer sepatu dan cuci sepatu. Ketiga, cuci kendaraan bermotor. Keempat, yaitu menjahit pakaian. Yang kelima, yaitu laundry, yang dimana kita menjalankan jasa orang untuk mencuci atau menggosok pakaian kita. Yang keenam, itu desain interior, yang dimana kita menggunakan jasa seorang untuk merancang atau mentata letakkan sebuah bangunan atau rancangan bangunan. 7, yaitu desain grafis, yang dimana kerjaannya menggunakan jasa orang untuk menciptakan ilustrasi atau fotografi. Selanjutnya itu jasa fotografi dan videografi, jasa event organizer dan wedding organizer, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan bisnis jasa. Usaha tidak akan luput dari kelebihan dan kekurangan. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan. Yang pertama, dalam hal sewa bisnis jasa tentu akan lebih menghemat biaya karena usaha jasa tidak membutuhkan tempat untuk display produk. Nomor 2, usaha jasa tidak memerlukan tempat penyimpanan. 3, beberapa usaha jasa tidak membutuhkan banyak karyawan. Hal ini akan menghemat pengeluaran biaya untuk gaji para karyawan. Kekurangannya, 1, dalam bisnis jasa, apabila pengguna jasa atau konsumen yang tidak puas dan protes, tentu saja akan merugikan perusahaan jasa karena jasa tidak akan bisa dikembalikan. Nomor 2, kesulitan saat melakukan promosi. Nah, tidak adanya produk yang digunakan sebagai barang promosi itu dibutuhkan testimoni oleh pelanggan. Cara menentukan peluang usaha produk jasa. 1, mudah dijalankan. Maksudnya di sini,
sebagai pelaku usaha tidak kesulitan dalam menjalankannya, terutama bagi pelaku usaha pemula. Kedua, tidak memakan waktu. Bisnis yang dijalankan bisa diselingi dengan melakukan kegiatan lain. Yang ketiga, pilih yang memiliki resiko kecil. Pada dasarnya, semua pilihan memiliki resiko. Namun sebagai seorang wirausaha, sebelum memulainya, kita juga harus paham cara memanajemenkan sebuah resiko. Dengan itulah kita tahu dapat memilih resiko yang lebih kecil. 4. Memilih bisnis yang sedang tren. Bisnis yang sedang tren mungkin tidak bertahan lama, namun hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak menjalankannya. 5. Gunakan metode ATM, amati, teliti, dan modifikasi. Cara ini digunakan di saat pelaku usaha sudah kehabisan ide maupun hilangnya tren dengan berubah atau memodifikasi untuk memperbaiki kekurangannya. 6. Sesuaikan dengan passion. Pilihlah usaha bisnis yang disesuaikan dengan keinginan atau passion, sehingga hal itu membuat kita yang menjalankannya tidak terbebani dan ikhlas dari hati. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Ide dapat didefinisikan sebagai pola pikir manusia yang muncul dikarenakan adanya sebuah pengamatan secara rasional yang dianggap logis dan memiliki nilai kegunaan yang baru. Seorang wirausaha harus mampu melahirkan ide usaha. Sedangkan gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru diterapkan dalam suatu tindakan. Mencari gagasan usaha bertujuan untuk menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Usaha produk atau jasa memiliki beragam jenis usaha yang dapat dikembangkan. Dan semuanya dapat diartikan secara singkat menjadi: pertama, produk merupakan bidang usaha yang membuat suatu produk yang bisa dibeli oleh konsumen. Sedangkan jasa merupakan bidang usaha yang menawarkan layanan servis. Demikianlah tadi diskusi kelompok 3. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.